warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Biren akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Wenti Urfiatri dari UPTD SD Negeri 1 Kutablang. Teman saya Munzilin SPD UPTD SD Negeri 9 Juli. dan teman saya lagi Husmawar dari UPTD TK Negeri Cut Mutia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching. Kita pada hari ini, pada coaching kita hari ini yaitu coach dan coacher akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alutita atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Yang ketiga, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, yang keempat, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Coba Ibu jelaskan. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach. Ya, oke, baik. Di pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi secara spesifik kompetensi yang ingin saya capai adalah yaitu mendengarkan secara aktif. Mengapa? Karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa kehadiran saya penuh mendengarkan coach untuk berbicara, dan dengan saya mendengarkan aktif maka saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada kali ini adalah saya ingin melihat bagaimana coach dapat mempunyai solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan saya juga ingin pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Oke, demikian Ibu. Para observasi kita selanjutnya, Ibu dapat melaksanakan coaching dengan coacher. Ibu silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mawar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Enti, kabar baik. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya. Jadi Bu, Ibu katanya ada hal yang ingin dibicarakan ya? Iya benar Bu. Kira-kira hal apa yang ingin dibicarakan nih? Kita ada waktu nih 15-20 menit. Ini Bu, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah saya. Sepertinya itu saja kegiatan pembelajarannya. Setelah nantinya kita berbincang-bincang selama 15 atau 20 menit, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan adanya perubahan kepada rekan-rekan saya di sekolah ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Baik Ibu Mawar, Ibu ingin ada perubahan pembelajarannya. Jadi perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Perubahan teman-teman guru di sekolah saya itu bisa menggunakan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi seperti itu, Ibu. Jadi Ibu Mawar ingin pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Ibu ini ada di level berapa? Untuk saat ini kondisi teman-teman saya di sekolah itu ada di level 5 ya, Bu. Jadi masih di level 5 ya Bu. Kira-kira Ibu Mawar ingin ada perubahan cara mengajar, kira-kira dapat ditingkatkan di level berapa ya Bu? Saya mengharapkan tentunya perubahan yang tidak terlalu di atas ya, mungkin di level 8 seperti itu. Jadi terkait dengan level 8 yang ingin Ibu capai gitu ya. Kira-kira Bu Mawar ada rencana apa nih terhadap rekan-rekan guru? Rencana saya untuk saat ini mungkin dengan teman-teman guru itu diskusi atau sharing bersama seperti itu di waktu nanti setelah selesai pembelajaran. Berarti Ibu akan melakukan diskusi, sharing dengan rekan-rekan sejawat ya. Apa ada strategi lain yang akan Ibu Mawar lakukan? Strategi lain yang ingin saya lakukan mungkin seperti kegiatan pelatihan, workshop, ataupun mungkin dengan mentoring ya itu. Mungkin seperti itu yang rencana saya yang akan saya lakukan. Kira-kira dari strategi yang Ibu sampaikan, strategi mana yang nyaman bagi rekan-rekan guru? Kalau untuk yang nyaman mungkin dengan diskusi ya Bu, karena kan waktunya mungkin pas ketika pulang sekolah seperti itu. Oh jadi kalau kita diskusi itu kita tidak butuh waktu mempersiapkan dengan matang ya Bu ya? Bisa dilakukan setelah pulang sekolah begitu. Ya baik. Untuk strategi ini kapan rencananya akan dilaksanakan Bu? Mungkin rencana saya minggu depan mungkin dengan izin kepala sekolah dulu bahwa kita ada kegiatan ini di sekolah melalui komunitas belajar di sekolah. Adakah yang membantu nanti ya dalam pelaksanaan kegiatan ini? Pasti ada teman-teman saya di sekolah. Oh iya. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu? Iya. Apa yang Ibu Mawar rasakan pada bincang-bincang kita kali ini? Alhamdulillah dengan kita saling berbagi ini saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya selama ini. Mungkin dengan diskusi ini hati saya, pikiran saya sedikit lebih tenang, lebih lega. Alhamdulillah, baik Bu Mawar. Kita sudah di sesi terakhir. Semoga rencana atau aksi yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Saya tidak sabar lagi nih dengan hasil dari aksi yang akan Ibu laksanakan, gitu kan? Bakal Ibu lakukan minggu depan ya, dengan diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Lain kali kita diskusi lagi ya Bu, berbincang. Saya ingin tahu bagaimana hasil dari rencana Ibu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi dengan saya. Mungkin secepatnya akan saya laksanakan. Iya, terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pelaksanakan coaching berjalan lancar. Tadi sebelum kita melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator yang tercapaian ya. Dari indikator tercapaian yang diinginkan, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baik Pak, jadi dalam proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu saya juga menanyakan rencana aksi kedepannya dan tanggung jawab. Jadi indikator yang tercapai itu adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat merencanakan aksi kedepannya itu mau dilakukan seperti apa. Jadi menurut saya sebagai observer sudah bagus sekali ya proses coaching sesuai dengan alur kita, di mana sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada,
pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya. Sebelum kita akhiri dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan, saya itu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coaching. Gitu, Pak. Oke, luar biasa ya, luar biasa sekali ya, Ibu ingin lebih ditingkatkan lagi ya. Semoga apa yang diinginkan berjalan dengan baik ya Bu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mawar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Enti. Ya begini Bu, jadi sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengamati nanti, tugas saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan mengamati coaching gitu. Jadi dalam mendiskusikan ini sesuai dengan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama Ibu, saya tanyakan kepada Ibu Mawar adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada kali ini saya ingin mengembangkan kompetensinya yaitu present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk saat ini saya ingin mengembangkan yang namanya tentang mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya dapatkan pada kali ini yaitu bagaimana coach itu menyelesaikan permasalahannya melalui coaching nantinya. Demikian Ibu praobservasi kita. Selanjutnya Ibu dapat melaksanakan coaching dengan coachee. Persilakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Munjilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak. Boleh Pak disilakan? Ya, saya di sini ada beberapa hal yang saya ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang kedisiplinan yang ada di sekolah saya. Bisa Bapak ceritakan Pak lebih lanjut bagaimana? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang anak didik saya, yaitu dia kurang disiplin, dia ke sekolah dari segi pakaian dan datang terlambat. Jadi permasalahannya mengenai kedisiplinan anak-anak Bapak di sekolah. Ya. Nah, untuk selanjutnya apa rencana yang akan Bapak lakukan? Yang rencana saya lakukan adalah yang pertama saya ingin membuat rapat dulu ya, membuat rapat dengan seluruh guru di sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah, misalnya wali murid. Saya akan membuat rapat bagaimana prosesnya nanti anak-anak ke sekolah itu datang lebih cepat Bu. Kira-kira Pak ada rencana yang lain Pak?
terkait masalah itu Pak? Rencana yang lain, jadi pada setiap pagi itu saya akan menyampaikan hal-hal positif kepada anak sebelum pembelajaran dilaksanakan. Baik Pak, dari rencana Bapak itu kapan nih rencana mau ditindaklanjuti? Insya Allah ini di awal semester ini, Bu Mawar, karena ini kan baru-baru masuk sekolah kita. Jadi nanti saya sebagai pimpinan dan seluruh guru yang ada di sekolah nanti akan menyampaikan hal-hal yang baik itu kepada siswa kita. Baik Pak, kira-kira nanti siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakannya itu? Nanti yang membantu saya guru-guru yang ada di sekolah, karena kita di tingkat SD itu kan ada guru kelas ya, ada guru kelas, ada guru agama dan ada guru PJOK, dan nanti ada guru-guru yang lainnya yang akan membantu saya dalam menyampaikan hal-hal positif kepada siswa kami. Baik Pak, berarti dengan saling kolaborasi dengan warga di sekolah mungkin kedisiplinan itu akan terlaksana dengan baik Ya, gitu ya. Pak. Dari coaching kita yang percakapan kita dari tadi, sekarang perasaan Bapak itu bagaimana Pak? Perasaan saya senang, Bu Mawar, karena saya sudah menyampaikan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Semoga nanti apa yang saya lakukan itu akan menjadi tingkat kenyamanan sekolah saya lebih baik lagi. Baik Pak, berarti kapan rencananya akan dilakukan Pak? Rencana ini Senin depan sudah saya lakukan sebagaimana mestinya. Baik Pak, dengan semakin cepat semakin baik begitu Bapak ya. Nah, saya jadi tidak sabar ini Pak melihat keberhasilan Bapak dalam menerapkan kedisiplinan di sekolah. Baik Bapak, setelah bincang-bincang kita saat ini, perasaan yang Bapak rasakan sekarang itu seperti apa? Perasaan saya senang, sudah sangat senang ya Bu Mawar hari ini, karena kan saya sudah menceritakan pada Ibu Mawar bahwa di sekolah saya ada permasalahan itu, dan jadi di sana saya sudah menceritakan, berarti saya sudah senang. Dan kami akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Pak. Ya, Bu. Kalau misalnya nanti ada yang ingin disampaikan lagi, boleh Pak kita diskusi bersama biar ada solusi dari permasalahan yang Bapak mungkin dapatkan nantinya. Baik Pak, diskusi kita mungkin sudah berakhir sesuai Ya. dengan yang saya sampaikan tadi. Kita punya waktu 15 menit ya Pak. Ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Mawar, pelaksanaan coaching sudah berjalan lancar. Tadi sebelum kita melakukan coaching, saya mempertanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian diinginkan, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Terkait indikator tersebut, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, yaitu di situ tadi ada tujuan, ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dari coaching tadi juga itu coachnya dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya. Baik, menurut saya sebagai observer tadi itu coaching sudah berjalan dengan bagus sekali, sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Sebelum kita akhiri, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu menggali, memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach, sehingga coach dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Ibu Mawar, ingin lebih ditingkatkan lagi. Semoga apa yang diinginkan berjalan dengan baik ya Bu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munjilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mawar. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu.
Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Mawar, jadi pada kompetensi ini saya akan menyampaikan tentang kehadiran penuh atau mendengarkan aktif serta nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, yang lebih menonjol di sini saya akan menyampaikan tentang mendengarkan aktif, Bu Mawar. Baik Pak, untuk yang ketiganya yang ingin saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini? Ya, coach dapat menemukan solusi pada permasalahannya. Baik Bapak, pada praobservasi kita selanjutnya Bapak bisa melakukan coaching dengan coachee. Dipersilakan Bapak. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar Bu Enti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Ya. Nah, ini katanya Bu Enti ingin menyampaikan sesuatu. Apa benar Bu Enti tentang apa itu? Iya Pak, jadi gini, kan di ajaran baru ini saya ditugaskan menjadi wali kelas 4. Nah, di dalam kelas itu saya menemukan satu siswa yang sulit untuk berbicara atau berkomunikasi begitu Pak. Baiklah. Jadi apa yang ingin Bu Enti capai dari diskusi kita hari ini? Yang ingin saya capai dari diskusi kita kali ini adalah saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya dan apa sih yang akan mau saya lakukan terhadap anak yang tidak mau berbicara ini Pak. Kemudian apa yang menjadi permasalahan Bu Enti dalam pembicaraan itu sebetulnya? Jadi gini, saya tuh baru kali ini ya menemukan siswa itu yang dia sama sekali tidak mau berbicara gitu kan. Kalau di awal mungkin di pembelajaran kita masih pendekatan gitu ya. Tapi untuk menanyakan perasaan atau menanyakan hal-hal yang sederhana saja, anak tersebut memang tidak mau mengeluarkan satu kata pun. Tetapi ketika kita misalnya suruh baca ke depan, kita buka bukunya terus baca, lalu menulis, nah dia mau Pak. Ya gitu. Baik. Apa yang sudah Bu Enti lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Jadi yang sudah saya lakukan adalah saya sudah berdiskusi dengan guru-guru sebelumnya. Saya bertanya kenapa anak ini sulit untuk berbicara, dan guru-guru sebelumnya juga mengatakan memang dari kelas 1 sampai kelas 3 anak tersebut itu memang sulit untuk dia mau mengomongkan tentang hal apapun gitu. Nah, jadi guru-guru sebelumnya itu juga sudah melakukan pendekatan. Sesekali memang katanya mau berbicara, tetapi nanti ada masanya dia tuh memang tidak mau sama sekali berbicara begitu Pak. Lalu saya juga sharing dengan guru-guru bagaimana mengatasi anak ini. Nah, saya juga sudah melakukan pendekatan secara individu terhadap anak ini, walaupun prosesnya belum maksimal karena masih baru seminggu ya Pak sampai hari ini. Nah, jadi masih komunikasi itu kami lakukan masih secara tertulis begitu Pak, belum secara lisan karena memang saya belum tahu penyebab dasarnya itu apa begitu. Jadi bagus sekali apa yang telah Ibu Enti lakukan ini ya. Apa ada hal lain yang dapat memotivasi siswa tersebut agar mau berbicara? Jadi Pak, hal lain yang akan dilakukan itu saya akan membuat pembelajaran yang
siswanya dapat mempresentasikan hasil diskusi gitu. Mungkin dibagi peran siswa ini untuk berbicara. Oke, luar biasa Bu Enti. Apakah Bu Enti pernah mendapatkan dukungan untuk mengatasi masalah siswa yang tidak mau berbicara dengan berbicara? Iya Pak, saya mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat. Mereka memberikan saran dan pendapat. Juga saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, diskusi mengenai siswa ini yang tidak mau berbicara. Oke. Apa saja rencana selanjutnya yang dapat Ibu Enti lakukan dalam kemampuan anak dalam berbicara? Jadi perlu tahapan gitu Pak rencananya gitu kan. Kalau memang dia tidak mau berbicara, saya lakukan dengan tulisan terlebih dahulu, melakukan pendekatan individu, lalu memanggil dia untuk membaca ke depan gitu. Mungkin secara face to face dia mau berbicara begitu kan. Oke. Wah, bagus sekali ya pendekatannya yang Bu Enti lakukan ya. Bagaimana kolaborasi Bu Enti dengan rekan guru agar siswa mau berbicara? Kolaborasinya itu dilakukan minta bantuan gitu Pak dengan guru-guru mapel, misalnya seperti guru mapel bahasa daerah. Apakah mungkin mau berbicara dengan bahasa daerah gitu kan, atau dengan guru bahasa Inggris lainnya, atau guru olahraga gitu. Jadi saya berkolaborasi dengan guru dan studi lainnya. Oke. Terkait dengan kolaborasi dengan guru mapel, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Jadi harapan saya itu kolaborasi ini tuh tetap konsisten dan berlanjut, yang agar gini, siswa yang kita hadapi di kelas itu sama gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya kita mengatasi sendiri kan lebih berat, tapi kalau kita lakukan secara kolaborasi mungkin permasalahan cepat diatasi. Oke. Antara grade ya, grade 1 sampai dengan 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat Ibu Ibu bisa dinaikkan sampai ke grade berapa? Jadi untuk kolaborasi ini sudah menurut saya itu sudah ke grade 6 ya Pak. Ya. Jadi bisa ditingkatkan lagi ke grade 8 lah insya Allah. Oke, wah bagus sekali ya, menarik. Jadi terkait dengan grade guru-guru di sekolah, apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk membuat kolaborasi dengan rekan guru? Ya, jadi akan saya lakukan itu aktifkan lagi komunitas belajarnya Pak. Jadi seminggu sekali kami lakukan. Jadi minggu depan di hari Sabtu di jam pulang sekolah itu akan kami bicarakan dan diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas seperti itu. Jadi buat jadwalnya gitu Pak. Oke. Jadi komitmen seperti apa yang ingin dilakukan sehingga rencana ini terlaksana? Jadi komitmennya itu adalah kita harus konsisten dengan program yang akan mau kita buat gitu, sehingga rencana yang kita lakukan itu mudah-mudahan berhasil dan secara berlanjut gitu Pak, untuk kolaborasi juga dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya. Oke, baiklah ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Enti dalam diskusi kita kali ini? Alhamdulillah, saya senang, saya lega karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya juga mudah-mudahan dapat berkomitmen konsisten gitu Pak dalam rencana saya. Oke, baiklah. Jadi inilah wawancara kita pada hari ini ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, pelaksanaan coaching berjalan lancar. Tadi sebelum kita melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan, apa yang sudah Bapak, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baiklah, alhamdulillah sesuai dengan alur cerita. Yang pertama ada tujuan di dalamnya, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga ada rencana, dan yang keempat lah tanggung jawab. Coach sudah dapat melakukan solusi dari permasalahan. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya sebagai observer sudah bagus sekali proses coaching sesuai dengan alur kita, di mana sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu, pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Sebelum kita akhiri, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan?
Nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari Coach. Baik Pak, luar biasa sekali. Bapak ingin lebih ditingkatkan lagi. Semoga apa yang diinginkan berjalan dengan baik ya Pak. Ya, Sampai bertemu di lain kesempatan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.